Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oh ya, hari ini ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini saya akan sharing yang tidak kalah menariknya dari video sebelum-sebelumnya, teman-teman. Bodoh amat, ha? Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing tentang melihat kota tua lebih lengkap di Jakarta. Untuk kota tua, sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebab pada era sekarang, sudah menjadi tempat wisata atau tempat kunjungan oleh masyarakat pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, datanglah sebuah perusahaan India Timur Belanda membangun kota tua Jakarta pada tahun 1619. Namun pada dahulu kala, kota tua dikenal sebagai Batavia dengan menampilkan arsitektur, pasar, museum, dan alun-alun yang sangat ramai, tetapi bergaya Belanda dan Tiongkok. Oh my God! Tetapi kota tua tumbuh menjadi salah satu kota kolonial Belanda yang paling megah pada eranya. Oh my God! Untuk teman-teman yang ingin berlibur, silakan datang ke kota tua sebagai pilihan yang sangat menarik karena pusat sejarah dan budaya Indonesia. Oh ya teman-teman semuanya, sebuah bangunan kota tua terletak di Jakarta Barat yang sangat strategis, artinya sangat mudah untuk dikunjungi. Tetapi sebaiknya kita harus tahu apa itu kota tua. Kota tua adalah sebuah tempat yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia pada abad ke-17. Untuk definisinya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Baik teman-teman sekalian, sebaiknya kita langsung lihat ke lapangan saja sebagai berikut. Oh ya teman-teman, hari ini kita akan mencoba melihat kota tua ya teman-teman. Nah, ini stasiun kereta api untuk ke kota tua teman-teman. Dan jika kita mau ke kota tua, kita bisa naik kereta api. Nah, ini bis-bis jemputan khusus buat kita mau ke kota tua teman-teman. Kita bisa naik bis, bisa naik kereta api, dan bisa naik Grab atau yang naik motor sendiri teman-teman, atau mobil sendiri. Nah, ini kita coba mulai menuju ke kota tua. Dan sebelum kita ke kota tua, kita lihat dulu di sekelilingnya. Di sini banyak sekali ya teman-teman orang jualan. Ini banyak bermacam-macam orang berjualan teman-teman. Dan ini tidak orang Indonesia aja teman-teman, ini juga ada orang asing. Dan coba kita lihat di sekelilingnya seperti apa dan ada apa teman-teman. Ya, kita lihat, kita perhatikan. Nah, ada Bank Mandiri zaman dahulu kala ya teman-teman. Iya. Dan ini sekitar jam 1-an teman-teman, dan ini cuacanya sangat cerah dan juga panas ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi teman-teman jalan-jalan. Nah, ini orang asing ya teman-teman. Ini orang Korea. Dia baru keluar dari kota tua sepertinya. Dan di sini bermacam-macam teman-teman. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ya tergantung dari keinginan mereka. Tapi bohong. Dan kita coba berjalan step by step melihat keadaan dari kota tua seperti apa. Ya, kalau dari luar ini kita lihat banyak sekali orang jualan teman-teman. Jadi kalau kita lapar ya
nggak susah buat cari makan teman-teman. Ya macam-macam yang kita mau apa gitu. Di sini ada jus, ada teh manis, ada macam-macam, ada kerak telur, ada bakso dan sebagainya. Kita lihat di sekelilingnya ada bemo lewat teman-teman. Masih ada bemo ya sekarang ya. Ya zaman modern ya. Ada kuda juga, ada delman ya. Ya kita maju lagi ke depan, kita lihat seperti apa suasana yang ada di kota tua ini teman-teman. Nah ini ada yang jualan mangga teman-teman, ada yang jualan jus. Di sini ya seperti gini teman-teman. Kita lihat di sini ada bank kayak teman. Nah ini Museum Bank Indonesia ya, dahulu kala di sini teman-teman. Jadi kota tua itu bangunan dipusatkan di kota tua ini semua dahulu kala. Namanya Batavia Lama kalau dahulu kala itu. Ini masih era Belanda ya, VOC ya. Oh my god. Ya kita nyoba maju ke depan, kita liatin, nikmatin yang ada di sekitar jalan kota tua ini sebelum kita masuk ke kota tuanya. Ini masih di luar teman-teman. Tapi untuk ke kota tua ini di luar ini gratis teman-teman, nggak bayar kita. Kecuali kita masuk ke tempat kayak museum atau 3D 3D itu bayar teman-teman nanti. Nanti kita coba kunjungin semua teman-teman. Kita lihat sekelilingin dari luar seperti apa, dan jika teman-teman tidak sempat ke kota tua ya bisa lihat video ini, karena video ini ya bisa mewakili real keadaan aktual era modern sekarang ini teman-teman. Di kota tua ini banyak sekali orang jualan teman-teman, baik jual makanan maupun berjual kayak seperti hiasan ataupun aksesoris ya seperti gini-gini teman-teman. Ya kita lanjut teman-teman, saling menikmatin jalan dan yang kita lihat ya kita coba untuk melihat suasananya teman-teman. Suasananya ya asik ya, karena kelihatan bangunan tua itu kelihatan sekali ya zaman dahulu kala ya teman-teman. Nah, areanya kalau seperti ini teduh, jadi orang-orang pun suka ya di daerah sini, baik orang jalan ataupun orang ya jualan. Biasa di kota tua ini ramenya itu kalau di tahun baru atau 17 Agustus itu rame sekali teman-teman. Banyak sekali pengunjung baik dari yang di wilayah Jakarta maupun di luar Jakarta. Mereka berbondong-bondong untuk melihat kota tua atau sejarah dari Indonesia sendiri. Jadi pusat pemerintahan tuh dulu di sini teman-teman. Ya kita coba step by step ya teman-teman. Berjalan pelan-pelan sambil menikmatin suasana, melihat orang dan melihat di sekeliling yang ada di sini. Nah, Pak ini bingung ya. Cuek aja Pak, santai, relax aja ya. Nah ini ada pohon, kenapa pohon ini bergerak? Apakah angin kencang? Saya tidak tahu ini. Sepertinya angin kencang ya teman-teman. Ya mungkin karena area kiri dan kanan tertutup, jadi angin itu tertuju. Jadi menempuh pohon itu sangat keras ya teman-teman. Jadi bergoyangnya cukup bergoyang banget gitu. Cukup apa ya? Ya cukup bergeraknya cukup signifikan. Nah ini tempat berfoto. Ini mobil tua teman-teman. Jadi kita bisa foto itu bayar. Itu ada tarifnya. Jadi kita tidak gratis ya. Kalau kota tua ini semua yang kita mau foto sama siapa nanti bayar, itu ada tarifnya. Jadi kita lihat ini mulai dari sini teman-teman.
Kita terus bertahap sedikit demi sedikit maju ke depan, melihat kiri dan kanan. Nah, kita lihat suasana di sini seperti apa, dan area ini area lapangannya teman-teman. Lapangan di Kota Tua seperti ini lapangannya, sangat luas ya, dan orang suka berteduh di sini karena kalau sore itu paling ramai di sini nanti. Di sini sama di pojokan sana nanti. Jadi karena di sini ada band, di sana juga ada band, ada musik. Jadi orang sambil santai duduk mendengarkan musik. Dan sini musiknya kita tidak itu teman-teman, orang itu lagi nyanyi itu. Karena kita tidak tidak menunjukkan musik karena ada hak ciptanya teman-teman. Jadi kita lanjut teman-teman, jalan ke depan menikmatin. Ini ada sepeda. Sepeda ini bisa kita sewa teman-teman untuk keliling dari Kota Tua. Itu bayar. Nanti ada pengurusnya setiap tempat teman-teman. Nah, kita lanjut berjalan step by step ya, menikmatin ya. Kota Tua seperti ini teman-teman. Bangunan dahulu kala ya. Ya. Mungkin kalau teman-teman dari daerah belum pernah lihat Kota Tua seperti gini. Lega ya, luas ya. Jadi kalau kita kesini agak nyaman ya. Nah, itu ada tulisan-tulisan pun masih tulisan lama teman-teman. Apa tulisannya? Gedoeng Jasindo. Gedoeng, tulisannya Gedoeng. Gedong Jasindo. Tapi bahasa dulu ya. Ini Batavia. Ini kalau dulu tuh Batavia lama tuh Kota Tua lama itu. Batavia masih itu bahasa masih zaman Belanda. Iya. Oke, kita lanjut. Kita lihat di sekeliling seperti apa suasana yang ada di Kota Tua teman-teman. Dan ini kita lihat sepeda banyak teman-teman. Di sini orang menyewakan sepeda tuh banyak sekali. Karena pengunjungnya semakin sore semakin ramai teman-teman. Nah, ini kita lihat ada. Nah, ini noni Belanda. Nah, ini ceweknya cantik ya teman-teman. Oh my god. Iya. Kita lanjut lagi. Nah, oke, kita lihat bangunan ini apa fungsinya. Nah, ini Tourist Information Center. Jadi pusat informasi di sini teman-teman dahulu kala buat orang asing itu turis ya. Oke, kita maju ke depan, kita lihat. Nah, itu ada horror house. Kota Tua ini tempat horor, yang suka horor ya ke sana. Itu bayar teman-teman. Kalau kalian tertarik yang suka yang gimana gitu ya, ini tempatnya ada dalam bang gedung. Kita lihat suasana seperti apa, kelilingnya seperti gini. Nanti kita maju sedikit ya, seperti ini aja teman-teman Kota Tua itu. Nah, kita kembali lagi, kita dari samping lagi menyelusurin ya teman-teman. Kita lihat suasana yang ada di siling Kota Tua. Itu bangunan dahulu kala teman-teman. Jadi bangunan itu ya arsiteknya mungkin eranya orang Belanda ya, kayak gini banyak kan. Bangunan rumahnya masih seperti gitu banyak kan. Oke, kita maju dan sini tempat ngopi teman-teman. Kalau pengen ngopi ke situ ya ngopi. Nah, nuansanya kayak gini teman-teman. Lapangannya luas ya, tengah-tengahnya itu kosong dan kita ya bisa lalu lalang. Kalau sore orang ngumpul di tengah semua teman-teman. Kalau sore ya, nanti jam 4-an itu orang pada ke tengah semua. Karena hari ini masih panas, jam 1-an orang masih banyak berteduh. Masih banyak di pinggir. Ya, kita lanjut teman-teman. Kita nikmatin, dan jika haus atau lapar bisa main ke Indomaret beli minuman atau makanan di sini. Ya, kita lihat di sini ada sewa sepeda, ada tempat foto-foto. Nah, ini sama, ini Kota Tua ya teman-teman. Tulisan Kota Tua. Kalau itu bayar teman-teman. Kalau duduk sama ini sama lah. Nah, ini ceweknya. Nah, cewek ini ramah sekali ya. Nah, dia memberikan
apresiasi lah. Noni Belanda, pokoknya kalau zaman dulu noni ya, noni itu Belanda, nyonya. Nah ini tulisan lama, tulisannya itu masih budaya Belanda lah ini, kantor. Ejaan dahulu kala ya teman-teman. Kita lihat macam ya seperti ini aja teman-teman. Ada ini Meriam dahulu kala. Di sini kunjungan ke Kota Tua ini tidak orang Indonesia saja teman, banyak juga turis ya, bule. Nah itu ada orang bule ngomong berbahasa Inggris itu bule kan, nah, itu depan tuh. Nah, ini cewek asik di main HP lah ini ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini bule, dia juga liburan Kota Tua ya. Ya, kita lanjut lihat di depan seperti apa. Ya seperti ini aja, kebanyakan orang jualan teman-teman. Ya pernak-pernik ya, bacain makanan. Nah, ini bapak ini ngerokok santai ya pada. Ya orang itu bayar teman-teman. Kita salib putu nggak tahu berapa, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ya bermacam-macam. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Itu banyak orang naik sepeda ya teman-teman. Jangan kaget kalau Kota Tua itu banyak bersepeda, karena mengingat ini adalah bangunan lama gitu. Kalau lama itu dahulu kala orang bersepeda, jadi maka sepeda itu banyak. Nah ini cewek noni Belanda. Oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut ke depan, kita lihat apa ini masih banyak orang berteduh karena posisi sangat panas ini teman-teman. Ya kita coba lihat sekelilingnya bangunan Kota Tua itu. Jadi kita tuh benar-benar ngerti, oh Kota Tua seperti gini ya. Walaupun kita tidak datang ke Kota Tua, tetapi melihat video ini sudah mewakili teman-teman, karena ini real ya. Oke, kita lanjut terus teman-teman sampai ke pulang nanti ya. Kita masukin semuanya, jadi benar-benar kelihatan Kota Tua itu seperti apa sih setiap sisinya dan isinya apa gitu. Dan apa keistimewaan dari Kota Tua itu sendiri. Jadi kita pun dari melihat video ini kita bisa mendeskripsikan, oh seperti inikah Gano Kota Tua. Nah ini banyakkan orang santai karena masih panas ya, jadi orang banyak berteduh. Nah kita coba lanjut lagi. Nah kita video. Nah kita lihat ini gedung museum itu teman-teman. Nanti kita masuk ke sana nanti. Jadi di sini ya seperti gini teman-teman keadaan dari Kota Tua sekarang ya. Kalau menghilangkan rasa jenuh atau stres dari stressing kerja, mungkin dari Senin sampai Jumat ya tertekan ya, boleh main ke Kota Tua hiburan ya. Karena Kota Tua ini khusus buat umum masyarakat ya, karena gratis masuk ke dalam ini, kecuali kita masuk ke museumnya nanti. Museum itu bayar, tapi murah ya teman-teman bayarnya. Jadi kita coba lihat sekelilingnya, kita ulang-ulang terus liatin tempat area dari Kota Tua sendiri. Jadi teman-teman pun ya kalau melihat video ini ya benar-benar paham, oh seperti gini Kota Tuanya. Jadi kalau kalian pengen main, udah ada di benak kalian, saya mau kemana dan kemana gitu. Iya. Paling tidak tuh perlu proses jalan tuh udah tahu gitu. Kalau perlu proses kan ngerti, alur jalannya tahu. Nah itu bahasa kitanya gitu, alurnya. Step by step, langkah demi langkah lah. Oke, nah ini orang-orang kita bayar teman-teman. Kalau foto di sini nanti ada orang ya, mungkin anak kecil biasanya suka.
Nah, ini anak kecil nih mau bawa foto. Nah, ini foto nih, bayar teman-teman. Nah, masuk ya. Dia ngeluarin golok. Nah, ini jawara kayak jawara zaman dahulu kala ya. Seperti ini ya. Lalu apa itu? Nah, itu apa? Sama lah ya, orang dahulu lah ya, seperti apa gitu. Sebenarnya kota tua ini ya asik ya, saya pikir, karena area lapangnya luas sekali ya. Kalau saya lihat ini, jadi orang itu berkumpul menikmati suasana ya, aman ya, tenang, nyaman gitu. Nah, ini museum seni rupa. Jadi di dalam itu museum seni rupa dan keramik ya teman-teman. Nanti kita masuk ya teman-teman. Tapi kita sebelum masuk ke sana, kita coba dulu ke sana. Nanti arahnya itu ke stasiun kereta api teman-teman. Jadi kita lihat stasiun kereta api juga. Kita lihat dari sini. Nah, untuk menuju ke stasiun kereta api itu ada 2 jalan. Bisa dari depan tadi, bisa dari sini teman-teman. Nah, ini banyak juga teman-teman orang berkunjung ya juga ke sana gitu. Tapi paling ramai ke sana teman-teman. Karena di sana itu kalau sore ada musik sama seperti gini. Ada seperti gini lah, ada penyanyi, dia ada hiburan lah gitu. Tapi sore mungkin sekitar jam 4-an lah ya. Tapi kalau jam 4 itu sini udah padat nih, kota tua ini udah padat teman-teman. Jadi kita pun buat ngambil video pun agak susah sebenarnya karena banyak terhalang oleh manusianya teman-teman. Jadi kebetulan kita agak siangan dikit, jadi biar kita bisa melihat suasana yang ada di kota tua ini agak lebih jelas gitu. Oke, kita lanjut lagi pelan-pelan ya teman-teman. Kita nikmatin keindahan dari kota tua itu sendiri atau pesona dari kota tua itu tersendiri teman-teman. Jadi jika teman-teman yang ada di daerah belum sempat ke kota tua ya bisa lihat video ini teman-teman, bisa mewakili. Ini juga bagian dari sejarah Indonesia teman-teman, dahulu kala. Jadi kita lihat nanti di seni rupa sama keramiknya teman, itu ada setiap daerah dan mungkin cerita dari masa lalu teman-teman. Oke, ini gedung BNI ini tulisan lama zaman dahulu. Bank BNI. Ya, sama. Oke, kita step by step dibaca sendiri aja teman-teman. Biar nanti teman-temannya paham ini gedung apa gitu, buat apa dan fungsinya apa gitu ya, biar nanti teman-teman paham gitu. Jika ada waktu dan kesempatan untuk ke kota tua, jadi teman udah paham, oh seperti gini gitu. Ya, kita lanjut lagi teman-teman, pelan-pelan Pak Supir gitu. Pak Supir. Oh no. Di sini orang berjalan pun berkelompok teman-teman. Ada yang berkeluarga, satu keluarga main, ada yang berpasangan, ada yang sendiri. Tapi kebanyakan berpasangan teman-teman. Karena di sini tuh peribahasa itu lo gua nggak kenal lu, ya terserah lu ya, bahasanya gitulah ya. Jadi kalau sendiri ya nggak asik gitu, tapi kalau misalnya memang punya kepentingan atau tugas yang harus sendiri, lebih baik sendiri karena lebih cepat ya. Kalau kita berkelompok itu ya kita harus beradaptasi dengan keadaan, ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat. Nah itu tadi ada tulisannya ya, teman baca aja. Nah, kita lanjut teman-teman, kita menuju ke stasiun rel kereta api. Nah nanti kita lihat seperti apa. Nah di sini itu nanti padat teman-teman. Kalau jam 4 sampai jam 5 itu ini padat di sini, karena di situ nanti depan itu ada musik, itu udah dipasang tuh.
alat-alat yang kebutuhan untuk nanti sore. Biasanya ada penyanyinya di sini. Tapi sore, kalau sekarang itu masih orang ya panas sih masalahnya. Nah, seperti ini teman-teman, kota tua itu. Jadi masih bangunan juga, bangunan dahulu kala. Nah, di sini teman-teman. Nanti ada penyanyinya di sini, ini musiknya nanti. Jam 4-an biasanya, mulai jam 4 sampai jam berapa ya? Saya nggak tahu, pokoknya sampai lewat maghrib lah dia mereka lihat. Rame karena di sini nanti padat. Karena di sini stasiun kereta api, jadi kita bisa masuk dari sini kalau naik kereta. Nah, ini Jakarta, kota apa ini? Nah, itu stasiun Jakarta Kota. Ini namanya stasiun Jakarta Kota. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Kita mutar ke sana dan kita coba nanti mampir ke Museum Seni Rupa dan Keramik ya teman-teman. Dan terakhir itu kita akan coba ke 3D. Jadi 3D, foto 3D ya. Jadi kita mampir ke situ terakhir pas pulang. Karena areanya pas pulang. Jadi kita masuk ke sini, nanti kita melihat suasana dulu. Karena tadi kan kalau dari sana ke sini itu agak beda. Nah, dari sini ke sana agak beda. Di sini juga pohonnya rindang ya. Pohonnya juga lumayan besar karena kota tua itu ya lama sekali, bukan baru-baru, dahulu kala, udah zaman sejarah lah ya. Kota tua, namanya aja kota tua. Kalau dahulu tuh Batavia Lama, masih zaman Belanda ya. Namanya aja banyak noni noni Belanda. Ya, seperti gini teman-teman. Kalau di sini siang aja kelihatan enak teman-teman ya, sejuk ya. Nah, apalagi sore jam 4-an itu luar biasa, enak banget di sini. Adem, tenang, damai, itu orang padat banget, rame gitu. Di sini ya bayar teman-teman kalau kita mau berfoto di situ. Itu setiap itu ada yang menunggunya itu. Nah, bapak itu berpakaian enggak tahu ala apa ya ini ya. Saya juga bingung, nggak ada tulisannya masalahnya. Harus ada keterangan. Nah kan dia bawa pentungan tuh bapak itu. Nah, bapak ini nggak berat ya pakai itu ya. Tapi mungkin busa ya itu ya. Tapi keren ya, budaya kita dahulu kala ya itu ya. Nah, ada yang ini banyak sekali, anak kecil juga banyak teman-teman. Ibu-ibu bawa bapak ya. Oh no! Nani? Omae wa mou shindeiru. Nah, kalau bapak ini dia duduk itu dikasih sejenis apa mah, kelihatan bergantung tapi enggak teman-teman, itu ada alat ya yang nunjang biar dia tidak nengkuk sama bapak ini. Ini bapak ini udahlah keren ya, keren lah ya. Kita lanjut ya teman-teman, kita coba ke Museum Seni Rupa aja ya teman-teman. Nah, itu videonya teman. Nyanyi dia siang bolong tuh. Tahu lagunya apa. Nah, kita ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Dari sini kita bayar teman-teman. Ini bayarnya nggak mahal teman-teman. Dan waktunya bebas ya. Sampai lu puas gitu di dalam. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam. Ya, step by step ya teman-teman. Ini bagus ya, saya pikir bangunannya ya agak elegan gitu ya. Ya, kita coba maju, kita
lihat suasana dalamnya seperti apa gitu. Seni rupa sama keramik tadi teman-teman. Ini meriam buat ngerudal ya. Oh no. Jadi setiap tempat tuh ada meriam nih, dahulu kala ya. Namanya juga zaman perang ya. Ya zamannya kurang asik ya, mau perang melulu ya. Kita zaman happy lah. Kita beda zaman ya. Kita masuk zaman modernisasi ya, zaman menikmati hidup ya. Ya berterima kasih tapi kita kepada pendahulu kita dahulu kala yang berjuang untuk kemerdekaan, memberikan kebebasan buat rakyat kita yang ada di Indonesia. Bisa hidup tenang dan damai. Ini Balai Seni Rupa Jakarta teman-teman. Jadi kita zoom, teman-teman ingat ini balai. Nah, kita maju, kita lihat itu tulisan apa teman-teman. Nanti teman-teman baca sendiri tulisan apa ini. Kalau saya yang baca kan repot. Waktunya. Jadi biar teman baca sendiri, nanti ketika nonton nih teman ya di pause, nanti dia bisa lama ya. Oke, kita permisi sama bapak ini, kok dia marah lagi kita. Saya misi dulu pak. Jangan marah ya. Saya cuma mau berbagi dokumentasi dengan para teman-teman di luar sana yang belum sempat ataupun tidak sempat ataupun jauh di daerah yang tidak mungkin ke Kota Tua Jakarta. Nah, kita bisa berbagi melalui dokumentasi video ini. Nah, ini kita masuk ke area seni rupa teman-teman. Jadi kita masuk dari ujung sana. Sebenarnya saya bingung nih kemana, tapi gua nikmatin aja nih. Step by step gua maju aja jalan-jalan. Kalau bahasa sok-sok tahu, padahal gua nggak tahu nih teman-teman. Cuek aja lah. Nah, kita jalan ya, gua anggap ngerti lah. Gua ambil dari sana, benar atau tidak. Kalau nggak benar gua ngulang lagi deh teman-teman. Ya, nikmatin aja gratis ya. Nggak ada kalau bayar ya gue mikir. Karena gratis ya santai aja. Nah, paling-paling waktu yang berjalan yang termakan kan gitu. Tapi kita harus yakin aja sih. Bisa dari depan, bisa dari belakang sebenarnya. Jadi kita coba dari sini, kita coba seperti apa dalam teman-teman. Ya, kita masuk belok kiri teman-teman. Berarti belok kiri ini hanya informasi saja. Nah, kita masuk ke dalam ini teman-teman. Nah, start dari sini ya, kita mau lihat seni rupa seperti apa. Ini teman-teman. Nah, kita disambut seperti gini. Jadi seni rupa itu ya sejenis lukisan dahulu kala, tapi ada sebagian keterangan informasi yang bisa kita baca. Nah, seperti gini teman-teman. Jadi jenis sebuah karya ya yang dipajang dan kita liatin. Nah, kita nanti teman-teman lihat dan baca sendiri kalau ada tulisan seperti apa dan seperti apa. Dan ini Mbak ini lukisan orang tidur kayaknya. Ya, seperti gitu teman-teman. Nah, dahulu kala teman-teman. Sini ramai teman, banyak juga orang ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi sama orang. Nah, ini kayak jenis perunggu ya. Dahulu kala ya teman-teman. Ini lama banget ya. Nah, ini huruf Arab ya. Nah, ini baca teman-teman. Bisa nggak baca? Nah, ini baca sendiri apa dan apa gitu. Nanti biar tahu gitu. Nah, saya coba untuk memperlihatkan seni rupa itu yang ada di Museum Kota Tua seperti gini teman-teman. Nah, dia jenis lukisan lah. Lukisan, tapi dia timbul ya. Kayak 3D tapi bukan 3D ya. Gitu. Kalau bahasa Inggris emboss lah itu. Iya. Oke, lanjut. Kita lihat. Ya, ini teman-teman. Banyak sekali kita berbagi aja, orang Kirkana itu banyak sekali yang mengambil dokumentasi teman-teman. Jadi kita lalu lalang, cuek aja, karena setiap orang punya pengertian masing-masing. Ketika udah selesai minggir, jadi teman yang lain ngambil. Jadi kita saling memaklumin.
Kita itu yang penting itu ego dibuang, saling mengerti. Nah, ini bangunan, ini lukisan dahulu kala namanya. Ini gue bingung nih, gambar itu selalu ada aja ya. Gambar siapa itu ya? Saya juga bingung itu. Nah, ini ada tulisan Cina ya teman-teman. Oke, nah ini apa ini? Seni perwayangan sepertinya. Dahulu ya. Jadi ya kita lihat aja yang bisa mendeskripsikan ya, coba deskripsikan sendiri ya teman-teman. Nah, ini kucing tidur aja di lukis ya teman-teman. Kucing tidur. Nah, kita lihat, kita nikmati teman-teman, apa aja isinya. Seperti gini lah teman-teman. Ya, saya juga penasaran. Jadi biar saya itu tidak penasaran lagi apa sih sebenarnya isi dari kota tua itu, ya inilah museumnya gitu. Jadi kita pun bisa berbagi ya untuk teman-teman, pada adik-adik semuanya, biar mereka punya gambaran sejarah peradaban Indonesia tuh seperti ini dahulu kala. Jadi karena kalau adik-adik itu kan udah menikmatin era modern. Iya. Kalau kita mungkin masih era 90-an, ya mungkin terasa juga lah ya. Nah, seperti gini teman-teman lukisannya. Ya, seni-seninya seperti gini. Ini orang-orang dahulu. Ya. Masih manual ya. Kalau sekarang itu udah main print, kita main teknologi sekarang udah. Bodoh amat ah. Udah tidak pakai lagi namanya kuas-kuas gitu. Tapi orang dahulu ya luar biasa ya. Ini baca sendiri teman-teman. Orang-orang dahulu itu punya skill alami yang sangat luar biasa, yang tidak mudah ditiru oleh semua orang, karena skill itu lahir pada dia sendiri. Bisa dipelajari, butuh waktu, tapi tidak sehebat dengan skill alami. Alami itu ya sulit buat ditandingi teman-teman. Kita lihat, ya ada yang ya macam-macam ya teman-teman. Ini ada yang santai jalan, mungkin kecapean ya teman-teman. Nah, seperti gini. Nah, ini sangat cepat sekali teman-teman. Jangan lihat kecepatan dari pergerakan dari saya mengambil video, tapi lihat poinnya saja teman-teman. Karena poinnya itu lebih penting daripada Anda memikirkan pergerakan. Ya, kita itu di kota tua itu kita ambil dari poinnya, selain kita mencari hiburan. Poinnya apa ya, ini seninya, ini seni dahulu kala. Ini ada orang ayam pun masih karena zaman dahulu itu masih suka orang pegang ayam ya. Mungkin hiburannya itu ya dulu yang paling ringan ya itu ayam, karena semua orang punya ayam. Jadi ayam ya bisa lah ya. Oke, kita lihat seperti gini. Bagus ya. Nah, ini saya tidak tahu ini apa ini. Jadi kita coba ini apa, baca sendiri teman-teman. Seperti apa? Nah ini apa ini? Ya, yang tahu kasih tahu atau komen ke bawah ya teman-teman. Biar kita sama-sama tahu. Ya, seperti gini. Itu ada tulisan tuh, dilarang menyentuh ya teman-teman. Nah, inilah zaman dulu orang masih ketika untuk berpidato ya seperti ini, orang di lapangan terbuka umum lah. Jadi ini macam-macam kita lihat ini. Nah, ini orang nyusuin ya teman-teman. Lihat metodenya aja ya, jangan aneh-aneh ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat. Nah, ini masih bawa tombak, bawa pedang ya, dilukis karena sejarah masih zaman penjajahan ya, zaman perang ya. Nah, seperti gini peradaban dahulu kala itu. Kita lihat. Nah, ini gambar perwayangan ya, karena dahulu kala itu hiburan itu banyak dari perwayangan. Nah, ini bapak-bapak ini ya
Dahulu keras ya. Masih keras ya. Jadi bawahnya keras semua ya. Bawahnya mau tempur semua. Nah, ini lukisan dahulu-dahulu itu seperti gini teman-teman. Ya, kita coba untuk lanjut lagi teman-teman. Kita lihat satu persatu lagi ya. Ini santai. Ini mungkin saya udah kecapean juga teman. Karena banyak sekali nih. Karena areanya juga agak sedikit sempit ya. Jadi kalau kita agak lambat, kasihan yang lain teman-teman yang datang jauh-jauh buat coba mengambil dokumentasi sama seperti saya gitu. Jadi saya juga harus bisa menyesuaikan keadaan. Jadi kalau lambat ya nggak boleh gitu, tegur orang kita. Ya, ada ini orang masih dihukum lah ya, diikat kaki dan tangan ya. Nah, ini orang bawa ikan aja masih dilukis teman-teman dahulu kala itu. Nah, ini bangunan ya, Anda lihat sendirilah, Anda deskripsikan sendiri seperti apa dahulu kala ya, seperti inilah teman-teman, kurang lebihnya seperti ini gambarannya dahulu. Orang-orang juga, bangunan juga, rumah juga dan sebagainya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut, kita cari area keluar teman-teman. Kayaknya kita coba keluar dulu, selesai udah. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya untuk seni rupanya. Dan coba kita lanjut ke depan, kita coba untuk melihat ke area keramiknya teman-teman. Area keramik itu sama, itu semuanya ada. Oke, kita lihat pemandangan seperti ini nih dalam dari bangunan balai kota atau seni rupanya teman, seni rupa dan keramiknya seperti ini dalamnya. Ini bagus ya teman-teman, masih rindang ya, bersih asri lah biasanya gitu, karena masih terawat dari petugas-petugas dari kota tuanya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut jalan step by step ya, kita melihat keramik ya. Nah, ini keramik pertama yang kita lihat seperti ini teman-teman, itu bermacam-macam, ada yang berbentuk cangkir, ada yang berbentuk guci, ada yang berbentuk mangkok ya, karena ini adalah sejarah teman-teman. Nah, ini kan seperti ini teman-teman. Iya. Kita lanjut lagi, kita lihat. Jadi teman-teman jangan kaget, seperti inilah kota tua. Nah, ini pohon dan juga ada tanaman, ada tong sampah. Jadi buang sampah jangan sembarangan. Buang sampah kemana ya? Tong sampah gitu. Nah, itu tempat makan teman-teman. Kalau Anda lapar bisa makan di situ. Itu ada jualan apa saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas Anda bisa untuk membantu menghilangkan lapar lah. Oke teman-teman, kita ini pintu keluar. Nah, sebelum keluar kita lihat dari seni keramiknya teman-teman. Dan kita bisa masuk dari sini. Nah, ini keramik ya, pintu masuk pengunjung keramik. Ini keramik ya. Tapi kita coba dari sana aja masuknya teman-teman. Pelan-pelan kita lihat pohonnya ngerindang. Oke, kita maju. Nah, ini pun lukisan kayu pun masih seperti gini teman-teman, dahulu itu. Ini ibu-ibu ini kecapean teman-teman, karena mereka keliling-keliling ya, mungkin ya ada tempat duduk ya, mereka duduknya. Oke teman-teman, kita coba. Nah, itu orang beli makanan. Kita masuk ke keramik teman-teman, kita lihat keramik. Nah, ini keramik ini dari setiap daerah dan setiap kota maupun setiap negara ada teman-teman. Dari Indonesia, dari luar Indonesia juga ada. Ada yang dari Indonesia, China, Thailand, Bangkok, Eropa, Amerika ada teman-teman. Afrika juga ada. Ini keramiknya nanti baca aja teman. Jadi bisa di pause, lihat itu dari mana dan dari mana. Ini keramik ini macam-macam ya. Ada yang dari guci, ada mangkok, ada piring. Ya macam-macam. Dahulu kala itu karena orang dahulu hanya seperti ini bisa buat
tempat minum, memang dari kebanyakan dari tanah ya, tanah liat gitu teman-teman. Dan nah ini juga sama seperti gini, jadi style Indonesia ini buatan juga dari pengelola. Oke, kita masuk ke dalam. Kita lihat ini sama keramik ini, jadi full set keramik teman-teman. Jadi kita lihat itu keramik dari mana. Nah ini juga keramik satu paket, ini baca ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia, ya macam-macam ya teman-teman. Tinggal dibaca, ini ada tulisan. Nah jadi mereka itu berbagi nah ini juga sama tempat minum teman-teman. Ya ini ya sama, kita lihat ya. Nah ada yang keren ya, lukisannya bagus ya. Ada tulisan keterangan dari mana dan dari mana. Oke, kita lanjut lagi. Ini satu paket nih teman-teman. Nah ini baca aja teman-teman, ada keterangannya. Oke, nah ini sama. Iya, kita lihat dari mana ini. Ini dari Eropa ya teman-teman. Nah ini ruangan Eropa dan Asia. Jadi keramik itu tidak satu negara teman, dari negara-negara lain juga ada. Jadi dahulu kala itu gini, mereka mungkin berbagi ya, terus jadi dokumentasi buat sejarah dari peradaban sebuah negara itu seperti apa gitu. Di peninggalan dahulu kala itu seperti gini teman-teman. Jadi mereka itu kebanyakan keramik, guci, mangkok, piring, mereka dari keramiknya dari tanah liat teman-teman. Nah ini Tuhannya, dewanya orang Cina ini teman-teman, ini juga ada ini dewanya orang Cina itu ini. Nanti baca itu ada tulisannya teman-teman. 3, 2, 1, Nah go! ini dari kapal tenggelam ya teman-teman ya, dahulu. Nah ini nih kita lihat ya, ini jadi kita spesialis ngelihat dari keramik teman-teman. Jadi nggak ada yang lain ya, keramik semua. Jadi keramik bermacam-macam bentuk, juga dari bermacam-macam negara. Nah ini sangat banyak teman-teman, luar biasa ya. Kita lihatin, saya pikir luar biasa ya orang dahulu ya. Baca aja teman-teman, ada informasinya juga ya. Nah, tulisan dibaca sendiri nanti biar paham. Nah ini yang dibilang kapal pecah tadi ini. Nah ini keramiknya banyak sekali ya. Nah itu kapal itu dari layar teman-teman. Dahulu itu belum ada mesin, jadi pakai layar. Nah itu layarnya itu tuh tenggelam. Nah itu seperti itu fotonya dahulu. Jadi ini replikanya. Atau kalau kita tuh biar lebih mudah untuk diberikan gambaran lah seperti itu teman-teman. Dan abis ini kita coba ke keramik atas teman-teman, karena di atas juga ada keramik. Baik. Cukup lumayan juga keramik ini ya, bangunan peninggalan dahulu kala itu. Kita coba ke depan sebelum kita keluar. Selesai itu baru kita keluar teman-teman, karena lumayan capek juga ya, karena lumayan jauh. Nah ini teman-teman, kita lihat. Kita tadi masuk dari sana ya teman-teman, karena kita coba masuk dari sana. Nah ini tempat apa ya, kalau kita mau beli makanan lah di sini intinya gitu. Kalau Anda mau beli makanan boleh di sini kalau Anda lapar gitu. Oke.
kita menuju keramik atas. Kita lihat nanti kita naik tangga, teman. Nah itu teman-teman areanya. Iya, kita maju. Nah kebetulan ini kita dapat lumayan lah ini, bisa leluasa gitu, karena orang-orang udah pada keluar, ada juga masih di atas gitu. Nah kita lihat teman-teman, ini dari mana dan dari mana peninggalannya gitu. Ini kunci semua teman-teman, bangunan buatan orang dahulu kala ya, luar biasa ya, kreatif ya. Nenek moyang kita itu sangat kreatif sekali untuk menjalani kehidupannya. Ya kita sebagai generasi harusnya bisa lebih hebat lagi ya dari nenek moyang kita ya. Ya kita lihat ini. Nah ini bermacam-macam teman-teman keramiknya. Ya bentuknya tergantung daerah ya, karena itu bagian dari seni. Ya seni itu ya tergantung imajinasinya mau seperti apa gitu ya, bermacam-macam ya seninya itu, mau sesuka dia lah. Bahkan sebagai seorang desainer ya, suka-suka mau style kayak gimana, yang penting dia happy dan ya pemakainya juga happy ya, no comment ya. Oke, ini saya tidak tahu ini apa teman-teman. Jika teman-teman tahu ya silakan komen di bawah teman. Saya tidak tahu itu apa itu. Tapi bohong. Fungsinya apa, bentuknya apa. Dan oke. Kita naik tangga teman-teman. Ini tangganya muter ya. Muter. Agak asik juga ya. Oke, terus lantai ke lantai 2. Nah, ini lantai 2-nya seperti ini, teman-teman. Kurang lebih seperti gini. Ini isi juga tetap keramik, teman-teman. Jadi full keramik. Nah, ini keramiknya dari mana macam-macam ya. Ini. Ya, tergantung saya bilang, tergantung yang merancangnya, candi mau bentuknya apa. Tetapi setiap daerah itu udah beda, jadi punya khas masing-masing gitu. Mungkin dulu punya peradaban dilarang nyontek, Anda harus berkarya sendiri. Ya asik ya. Jadi Anda benar-benar berpikir menciptakan sesuatu itu hasil dari pemikiran Anda sendiri. Jadi biar punya nilainya jangka panjang, hari ini dan hari esok gitu. Nah ini kita masuk ke dalam. Ini candi ya, candi keramik ya. Ya ada yang berbentuk macam-macam ya. Ada yang buat duduk ini kayaknya. Nah, ruangan keramik Nusantara. Nah, ini khusus buat Indonesia teman-teman. Keramik khusus Indonesia. Nah ini keramik. Nah kalau ini dari Palembang ya teman-teman. Ini dari Palembang ini. Jadi orang Palembang itu dahulu kala ya bikin keramiknya. Nah itu. Nah kalau orang Palembang itu Palembang, tanah air api karya seni. Ya dulu ya nenek moyang kita itu berkarya ya kebanyakan memang dari tanah liat ya. Nah ini berorang masak itu teman-teman. Tapi ya bagus sampai abadi lah, sampai sekarang ya. Itu dari ini juga bagus-bagus banget ya. Jadi karya dulu orang-orang dahulu kala itu punya nilai. Dan sekarang nah, ini karya-karyanya macam-macam ya, bagus-bagus ya. Mereka itu kategorinya kreatif ya, menciptakan sesuatu itu ya berguna waktu yang jangka sangat panjang sekali. Nah ini gue bingung nih apa ini. Seperti apa ini, ada Lombok yang bermacam-macam ya teman-teman. Setiap daerah itu berbeda-beda. Ada Bali
Jadi mereka berkarya benar-benar menciptakan sesuatu yang sangat menarik sekali ya. Terutama buat anak keturunnya atau cacat cicitnya. Ya, nanti di kemudian hari ya seperti kita sekarang ini, kita pun tidak terbayang, mungkin udah ratusan tahun yang lalu kita ngelihat, oh ternyata masih teringat ini dari nenek moyang saya dahulu kala menciptakan sebuah keramik atau sebuah karya yang berguna untuk yang pertama buat anak keturunannya, dan sisanya kalau dijual ya buat orang lain. Ya start awalnya buat keluarga dulu biasanya kalau dahulu itu. Nah ini bagus ya, saya mau lihat nih. Nah, ini sangat susah sekali nih bikinnya teman-teman. Nah itu bingung saya apa itu ya. Aduh, kelawarnya lagi melahirkan ya. Bingung saya. Oke teman-teman, kita coba buat turun ke bawah lagi. Nah kita langsung keluar ya teman-teman, tapi kita tetap lihat step by step atau tahap demi setahap ya teman-teman, biar kita itu benar-benar paham isi dari Kota Tua itu apa, terutama dari Museum Kota Tua, baik itu dari seni rupa maupun itu dari keramik itu sendiri. Ini bagus teman-teman ya, karena buat mengingatkan kita sebagai anak keturunan bahwa nenek moyang kita itu berkarya ratusan tahun yang lalu teman-teman, masih tetap terjaga dengan rapi. Bagus ya. Oke teman-teman, kita keluar, kita lihat nuansa yang ada di luar seperti apa, dan kita coba pelan-pelan melangkah. Nah, kita lihat lagi sekelilingnya teman-teman ya seperti apa ya. Ini ada sebuah apa ya, patung atau apalah, saya bingung dibilangnya apa itu. Oke, kita lanjut, kita coba buat keluar ya teman-teman seperti apa, dan saya ingin mencoba masuk ke situ ya teman, tapi saya tidak tahu, tapi kelihatan sepi gitu loh, apakah masih ada isinya atau tidak gitu. Nah ini ada Betawi teman-teman. Nah ini saya masuk ke sini tapi sepi ya, mungkin tidak ada isinya, tapi saya coba lihat aja teman-teman, penasaran gitu apa gitu. Mungkin balai seni tadi ya, seni rupa tadi ya, di sini mungkin ya start masuknya, saya tidak tahu nih. Nggak jadi teman-teman masuk gua. Oke, kita langsung keluar saja teman-teman. Nah mungkin kayak lihat ini cuaca sudah agak enak teman-teman, agak sedikit adem. Biasanya kalau mulai mendekatin adem, orang pada ngumpul di tengah-tengah teman-teman, karena mungkin ya tadi aku bilang bisa menghilangkan rasa atau stressing selama bekerja ya di situ. Mau terserah dia mau ngapain gitu. Oke, kita lanjut bertahap teman-teman, berjalan sedikit demi sedikit sambil melihat sekelilingnya dari Kota Tua teman-teman. Kota Tua itu seperti apa? Oke, nah teman-teman kita lihat. Nah ini ada meriam, kita liatin teman-teman, orang udah mulai lalu lalang ya, mulai memadatin dari lapangan, tapi ini masih sekitar jam 3 teman-teman, jadi belum sampai jam 4. Kalau jam 4 itu jam 5 itu padat ya. Bagus ya, tenang, rapi. Ini bangunan lama banget, dahulu kala ya.
Nah, mungkin dulu ini pusat pemerintahan di sini dulu mungkin ya, pada zaman Belanda dahulu kala ya, karena semuanya ada di sini. Ya, seperti ginilah teman-teman suasana yang ada dari Kota Tua, dan juga pesonanya seperti gini, dan keistimewaannya ya seperti ini ya, ada buat hiburan, buat santai, dan juga ada kita bisa berjalan ke museum untuk melihat dari sejarah nenek moyang kita seperti apa, karya-karya mereka dahulu kala seperti apa. Nah, itu adalah sebuah nilai atau ilmu yang harus kita pelajarin dari nenek moyang kita. Nah, ini pohon-pohonnya itu tinggi sekali teman, artinya ini udah lama sekali ya. Ya, ini orang, saya itu pengen masuk ke gedung ini teman-teman, tapi gedung ini tidak dibuka ya, jadi kita tidak bisa masuk sini. Saya juga penasaran isinya apa gitu, tapi saya tidak tahu ya. Kita coba untuk menjalan di sini teman-teman. Nah, ini rame teman-teman. Ini sudah mendekatin jam 4 ini teman-teman. Udah mulai ini ya. Ya, kita menuju pulang teman-teman, tapi sebelum pulang saya mau lihat, penasaran saya itu di yang foto 3D, yang 3D teman-teman. Gua coba ke sana ya. Apa sih isinya gitu? Seperti apa sih area? Saya belum pernah masuk situ dan saya coba ini. Tapi sebelum menuju sana kita pelan-pelan melihat suasana ya teman-teman, keadaan dari Kota Tua kalau sudah mendekati sore. Kalau udah mendekati sore ya seperti ini, ramai orang pada kumpul di tengah. Tuh ada yang naik sepeda karena udaranya sudah enak gitu. Three, two, one, go! Nah, kita lihatin bermacam-macam ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat dari tengah teman-teman. Kita nyoba nih teman-teman. Kita coba lewat dari tengah, kita lihat nuansanya seperti apa, sambil kita menuju ke tempat print 3D 3D teman-teman. Bukan berarti foto 3D ya, foto 3D ya, 3D. Bisa nggak ya? Saya coba ke sana lihat dulu ya. Kita lihat dulu seperti apa dalamnya gitu. Tapi situ bayar ya teman-teman. Setahu saya itu bayar dia. Nah, bayarnya juga lumayan kalau itu. Nah, ini ada meriam teman-teman. Meriam ya dahulu kala seperti gini teman-teman. Senjata, teknologi orang dahulu kala itu. Ini peninggalan Belanda teman-teman. Nah, rame orang teman-teman. Kalau udah jam 4-an kurang itu udah mulai orang padat ya. Dan coba kita lihat dulu sekelilingnya sebelum kita menuju ke 3D ya, foto 3D. Kita coba, oke, kita lanjut. Kita lanjut jalan pelan-pelan Pak sopir, lagi rame nih. Aku nabrak, repot urusannya. Ya, ini orang jualan teman-teman, bermacam-macam orang jualan ya seperti gini. Dan
kalau kita kunjung kota tua ya kita bisa beli pernak-pernik ya teman-teman, aksesoris yang kita butuhkan apa gitu ya, mungkin harganya ya bersahabat lah saya pikir ya, wajar lah ya, sewajarnya ya. Oke, kita masuk ke print 3D ya, bukan print 3D sih, foto 3D. Foto 3D maksudnya foto 3D teman, jadi kita kelihatan kayak 3D gitu ya. Tapi bohong. Kita masuk dari mana nih? Kita liatin dulu teman-teman. Kita cari sampai ketemu nih. Mana nih areanya? Area masuknya. Kita masuk aja nanti. Kita lihat set. Nah, kita masuk aja teman. Kita liatin seperti apa di dalam menuju ke foto 3D nih teman-teman. Kayaknya masih sepi ya, apa udah sore ya. Nah, sini banyak restoran teman-teman, jadi kalau lapar bisa makan. Kita coba lihat kiri dan kanan nuansa di dalam ini seperti apa ya, karena saya belum pernah ke sini. Ini pertama kali gua masuk ke sini, jadi gua penasaran seperti apa ya dalamnya. Nah, ini teman-teman, foto 3D itu seperti gini ya, seperti gitulah kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu nanti pintu masuknya. Jadi sebelum kita masuk ke ruangan, saya penasaran di atas tuh apa. Kita coba naik ke atas dulu, apa isinya gitu. Kalau kosong kita turun lagi teman-teman ya. Kita coba lihat ke atas gitu ya, permisi aja gitu kepada yang penjaga-penjaga yang di sini. Permisi, kami mau ke atas, mau lihat suasana yang ada di atas seperti apa gitu. Kita liatin. Nah, ketemu sama bapak ini, permisi ya pak. Iya, kita naik lagi. Oke, nah ini bawa pentongan ya orang. Nah, bisa aja. Ternyata sepi teman-teman. Kita turun lagi teman-teman ya, kita cari aman. Kalau sepi itu agak bahaya ya. Kita turun lagi ke bawah, kita lihat di bawah itu seperti apa. Nah, kita langsung tuju ke foto 3D aja. Kita tanya-tanya dulu 3D seperti apa dan seperti apa dalamnya. Set. Nah, seperti gini teman-teman ya, saya pikir ya seperti gini lah ya ternyata. Nanti gua coba tanya teman-teman. Nah, ini foto-foto yang teman-teman, maksud foto 3 itu kayak gini nih. Nah, di sini saya tanya dulu sama resepsionisnya teman-teman. Saya matiin dulu, nanti saya tanya seperti apa. Iya teman-teman, di situ ternyata kita tidak boleh beberapa orang ya ke situ, karena itu yang untuk bermotonya kita sendiri ternyata. Nah, jadi tadi saya coba tanya aja dan saya tidak jadi ke dalam, dan saya coba pulang loh. Dan pulang, kita lihat nih, kita mampir ke stasiun ya teman-teman. Kita lihat stasiun itu apa ya gitu. Saya juga penasaran kalau lewat dari sisi sini, area kiri dan kanan itu kayak apa gitu. Saya juga penasaran teman-teman. Nah, kalau kota tua tuh ini batas masuknya teman-teman. Ini sisi luar, ini sisi dalam. Nah, kita udah masuk keluar dari area kota tua. Nah, ini udah masuk umum lah ya. Nah, kita menuju ke stasiun. Kita lihat nih, dari sini ke stasiun itu isinya apa aja. Kalau nggak salah ini padat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau keluar nih, mau pulang dari kereta api, ya ini dari sini. Nah, ini ada bis ya buat
antar jemput orang mau kota tua ya teman-teman. Ini busway teman-teman. Busway bukan ya? Ini ya busway kayaknya. Oh no. Nah itu. Jadi kita naik bis juga tidak di sini teman-teman. Dia ada tempat khusus penjemputan. Kita ambil di sini aja teman. Ambil aman gitu. Ini bemo banyak ya. Baru ngeliat saya. Udah lama ngeliat bemo ya. Bemonya masih. Nah ini ada delman. Jadi ya pengen naik kuda, naik delman ini ada teman-teman. Banyak ini. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita sampai ke stasiun kereta api. Nanti biar teman-teman tahu juga kalau pengen naik kereta, oh dari sini bisa ternyata. Naik bis juga bisa, naik apa bisa aja gitu. Nah ini tadi Museum Bank Indonesia, saya nggak dibuka teman-teman. Kalau dibuka kita masuk ke dalam, seperti apa sih dalamnya gitu. Saya juga penasaran tuh. Itu tutup teman-teman. Nah ini ya delman ya. Nah ini ya jangan lihat itulah ya. Kita lihat yang bagus-bagusnya aja. Nah itu ada bis. Habis dari mana saya nggak tahu itu. Nah ini teman-teman, banyak sekali orang jualan teman-teman. Saya bingung. Ini pembeli sama penjualnya banyaklah penjual kayaknya. Saya bingung ini mau beli apa gitu, karena kiri kanan itu rapat sekali tanpa jarak gitu orang jualan. Saya pikir siapa yang beli gitu? Apa sesama mereka doang yang beli gitu? Ini orang betang dari tikar ini buat sore ya teman. Tadi sore itu sini rame banget. Sekitar jam 6 itu jam 7 malam tuh rame banget. Ini kayaknya orang buat malam kayaknya. Ini udah orang jualan tanpa jarak kan. Bingung saya mau beli apa. Bakso semua isinya. ya gitulah namanya orang cari makan ya teman-teman. Ya arti poinnya ya seserah mereka gitu ya, kita coba melihat keadaan suasananya seperti apa ya, seperti gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kota tua ya bisa naik kereta dari stasiun kota Jakarta nih ya namanya. Kalau salah sih namanya gitu. Dari sini bisa teman-teman. Ya, permisi Pak sopir, permisi air panas mau lewat nih. Nah teman-teman, kita sudah sampai ke stasiun kereta apinya. Kereta apinya seperti itu teman-teman. Sebelum kita melihat situ, kita lihat ada bandnya teman-teman. Tadi bandnya ini kita dari sini teman-teman. Tadi bandnya belum ada, tapi sekarang kayaknya sudah ada bandnya. Kita coba ke sana, lihat suasananya seperti apa. Ini mulai ramai kan, saya bilang. Kalau udah jam 4, apalagi jam 5, jam 6 itu wow set. Ini padat teman-teman. Ini pun masih jam 4 teman-teman. Jam 4 aja udah mulai rame. Itu ada musiknya, ada penyanyinya juga teman-teman. Ya kita nikmatin sebagai pengunjung ya. Melihat keadaan yang di sekitar sini. Di sini macam-macam teman. Ada juga banyak yang mengambil video teman-teman. Tapi hati-hati kalau musik ya, karena ada aturannya ya. Oke teman-teman, kita mutar balik. Kita ke arah kereta api aja ya. Kita stop sampai ke sana aja ya. Nah ini tadi gedungnya teman-teman. Kalau sore udah seperti gini, suasananya enak kan, adem, bersih, kelihatan segar gitu ya. Kalau saya lihat tuh kelihatan segar banget. Nah orang-orang itu kalau udah capek di dalam kota tua, orang banyak ngumpul ke sini.
Nah, sebagian di sini ada, sebagian di dalam, karena di dalam juga ada musik juga. Ada 3 tempat musik di sini. Ya. Saya tuh dari tadi ke sini, teman-teman. Tapi saya selalu ngelihat itu selalu tutup ya. Itu Jakarta Kota Kolaborasi. Ini stasiun Jakarta Kota. Ini rel kereta apinya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau naik kereta dari sini bisa, teman-teman, biar lebih murah. Oke, terima kasih. Oh ya teman-teman, untuk melihat Kota Tua sudah saya perlihatkan dengan sangat jelas, dan harapannya bisa menambah ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf. Dan silakan komen di bawah sini, supaya kita sama-sama belajar. Dan saya akhiri, semoga bermanfaat dan terima kasih.